Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kelompok sosial. Nama saya Marni Yulianti, NPM 1831090241 dari Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Pasti kamu sering banget mendengar kata kelompok. Misalnya, kerja kelompok atau kegiatan kelompok di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Kita sering banget mendengar kata kelompok karena kita sering berkelompok. Kita sebagai makhluk sosial pada dasarnya, sejak kita dilahirkan, kita sudah mempunyai kebutuhan pokok buat kehidupan, yaitu buat jadi satu dengan satu sama lain. Misalnya di sekolah, di rumah sama ayah, ibu, adik, atau kakak. Kelompok sosial yaitu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama dan memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Pembentukan kelompok sosial terbentuk secara alami karena manusia adalah makhluk sosial. Setiap individu pasti memerlukan bantuan individu lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, setiap individu memiliki minat atau kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah kelompok dengan minat atau kepentingan yang sama. Ciri kelompok sosial menurut Robert Camerton ada 3. Yang pertama yaitu punya pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mengakui kalau dia itu anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi diakui oleh anggota kelompoknya. Ada lagi menurut Surjono Sukanto, suatu himpunan manusia baru bisa disebut kelompok sosial, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama, anggota kelompoknya sadar kalau dia itu bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama. Yang keempat, harus mempunyai struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Misalnya nih, ketua kelompok ada yang mengatur dalam sebuah kelompok tersebut. Yang kelima yaitu sistem dan proses. Maksudnya itu dia itu bersistem dan berproses. Contoh dari kelompok sosial, misalnya di sekolah, karena sekolah merupakan salah satu bentuk kelompok sosial berdasarkan kesadaran, organisasi, dan hubungan sosial. Tetapi bisa juga ya, contohnya itu di masyarakat, misalnya satu desa saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal di sini ialah jenis kelompok interaksi antar kelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Contohnya yaitu OSIS misalnya, atau organisasi mahasiswa, organisasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu informal. Kelompok informal ini hanya terdiri atas beberapa orang dan beberapa keluarga saja.
formal ini misalnya yaitu ibu rumah tangga, kelompok belajar, dan lain-lainnya. Jenis yang ketiga yaitu kelompok primer. Kelompok primer di sini sangat berperan besar sekali terhadap kehidupan kelompok manusia. Karena kelompok primer itu tempat manusia pertama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Contoh dari kelompok primer di sini yaitu misalnya arisan keluarga, kelompok keagamaan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder fungsinya saling berkembang karena dari interaksi terus-menerus itu menimbulkan kecocokan di beberapa bidang lainnya, termasuk juga misalnya hobi dan juga pekerjaan. Contoh dari kelompok sekunder ialah misalnya partai politik. Antara interaksi sosial dengan proses terbentuknya kelompok sosial, yaitu kelompok sosial terbentuk dari adanya interaksi antara dua individu atau lebih yang saling berbagi karakteristik yang sama yang memiliki kesadaran berbagai satu kesatuan. Jadi, interaksi sosial merupakan awal dari terbentuknya kelompok sosial. Sosial juga dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Jadi, unsur penting dari kelompok sosial itu yaitu adanya hubungan dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.